Jadi menurut kamu ini syukuran yang terlalu dini? Sangat terlalu dini, sangat terlalu percaya diri. Padahal prosesnya masih terus berjalan gitu. Dan ini saya tuh bingung ya. Ini acara ini teman-teman lihat ya. Ini acara ini dipersiapkannya lama loh harusnya. Dia harus booking tempat, dia harus pasang LED nggak mungkin datang 3 jam loh. LED, yang harus ada dari atas konfeti sudah diketahui berarti ya. Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari nih pas persiapan ini. Dan ini menjadi tanda tanya besar buat kita semua. Apa memang sudah sebegitu siap dan disiapkannya acara ini sehingga mereka sudah tahu dari jauh-jauh hari bahwa beliau ini akan menjuarai quick count misalnya. Padahal sekarang itu banyak sekali ditemukan, banyak sekali kecurangan terjadi, videonya bertebaran di mana-mana. Dan ini kan masih berproses, masih akan panjang. Jadi jangan senang dulu teman-teman dua. Jadi kayaknya senang-senang dulu, masih banyak prosesnya. Proses hukum akan tetap berjalan nantinya. Kita lihat ke depan seperti apa. Jadi menurut kamu ini syukuran yang terlalu dini? Sangat terlalu dini, sangat terlalu percaya diri. Padahal prosesnya masih terus berjalan gitu. Jadi ini mungkin ada usaha untuk mengklaim kemenangan duluan. Dan tidak heran untuk bisa ini karena memang Pak Prabowo udah 2 kali pemilu juga selalu seperti itu, mengklaim kemenangan duluan dari sujud syukur. Kalau sekarang kan mungkin lebih modal aja, pakai langsung nyolong istora, stage LED dan lain-lain dengan pengumpulan massa yang ini langsung gede banget, tahu-tahu langsung banget. Udah siap gitu. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita kembali membahas tentang kemenangan dari Prabowo Gibran. Ya, di mana Najwa Shihab bersama dengan teman-temannya menyoroti ya tentang acara yang digelar oleh Prabowo Gibran di Rabu malam ya setelah pemilihan umum pada siang hari. Nah, di mana pada tanggal 14 Februari tepatnya pada hari Rabu teman-teman dilakukan Pesta Demokrasi Indonesia, di mana setiap masyarakat di Indonesia melakukan pemilihan atau melakukan pencoblosan terhadap pemimpin untuk negara ini. Nah, yang menjadi pertanyaan dari teman-teman dari Najwa Shihab di dalam podcastnya itu bahwa acara yang digelar oleh Prabowo Gibran itu ya sangat masif sekali terstruktur, artinya bahwa sudah direncanakan dan sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Nah, padahal di dalam perhitungan suara masih belum benar-benar real, artinya hanya perhitungan cepat, maka Prabowo Gibran sudah mengadakan acara mengklaim kemenangan mereka. Nah, itu yang disoroti di dalam podcast dari Najwa Shihab ini ya, terlalu dini dilakukan suatu pengklaiman, terlalu dini dilakukan satu acara tersebut ya, karena di dalam juga pidato dari Prabowo Subianto ya seakan-akan mengklaim untuk kemenangan. Nah, teman-teman, itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan juga para pakar, dan juga di dalam podcast Najwa Shihab ini mengatakan bahwa berarti karena pada siang hari dilakukan pemilihan dan pada malam harinya dilakukan satu acara yang sangat besar ya, pendukungnya dan yang hadir di situ sangat banyak sekali, sehingga dicurigai bahwa itu sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya dan itu sudah diklaim kemenangannya bahwa dan terlalu percaya diri dengan hal itu. Nah, itu mengenai podcast dari Najwa Shihab. Nah, kita lihat bagaimana dengan yang dikatakan oleh pakar ya mengenai kemenangan dari Prabowo Gibran ini. Apakah itu ada pengaruh dari Presiden Joko Widodo atau tidak? Nah, pakar kemenangan Prabowo Gibran tak terlepas dari peran Presiden Joko Widodo. Ya, itu sudah pasti jelas teman-teman bahwa kemenangan dari Prabowo Gibran ini ya itu tidak terlepas dari pengaruh dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, kita tahu juga bahwa Prabowo Subianto telah beberapa kali ikut dalam kontestasi, mulai dari menjadi calon wakil presiden, menjadi calon presiden 2 kali ya, dikalahkan oleh Pak Jokowi dan kalah terus. Dan untuk itu dia mengubah strategis di dalam pemilu tahun 2024 ini, yaitu dengan menggandeng anak Pak Jokowi langsung, anak presiden yang punya pengaruh besar di Indonesia. Dan alhasil dengan caranya tersebut dia berhasil. Dari hasil hitungan sementara itu mereka mendapatkan suara sebesar 58%, dan itu menandakan bahwa kalau itu real suara yang sah, maka Prabowo Gibran yang menang
untuk Pilpres tahun 2024 ini, dan pemilu tahun ini akan berjalan hanya 1 kali putaran saja. Ya, kalau itu memang real, tetapi kita masih menunggu perhitungan dari KPU, karena setelah perhitungan dari KPU itu diumumkan, maka itu baru boleh sah diklaim kemenangan Prabowo Gibran. Dan kita tahu di beberapa daerah ada dugaan-dugaan kecurangan, dan itulah yang harus kita teliti oleh masyarakat, bagaimana dengan kemenangan dari Prabowo Gibran ini. Ya, kita lanjut teman-teman. Pakar politik dari Universitas Andalas Asrinaldi mengatakan unggulannya perolehan suara sementara yang diraih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 ini memiliki peran yang besar dari sosok Presiden Joko Widodo. Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran dilakukan secara sistematis, mulai dari soal syarat usia jadi cawapres hingga menggerakkan para menteri dan berujung pada menjalankan program bantuan sosial ke sejumlah daerah, katanya kepada Bisnis di Padang Jumat 16 Februari 2024. Ya, memang benar teman-teman bahwa kita saksikan bersama bagaimana pencalonan Gibran Raka Buming Raka, di mana sebelum diubah aturan di dalam Mahkamah Konstitusi, maka Gibran tidak layak untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden disebabkan karena umurnya yang masih belum cukup. Artinya bahwa peraturan-peraturan sebelumnya mengatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berumur minimal 40 tahun, sedangkan Gibran hanya berumur sekitar 36 atau 37 tahun, sehingga oleh karena Gibran tidak bisa mencalonkan diri sebagai cawapres disebabkan oleh karena umurnya, maka itulah yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, merevisi undang-undang supaya Gibran Raka Buming Raka lolos untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Dan dari hasil yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, maka dia dijatuhkan sanksi hukuman, pemecatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh MK. Oke. Menurut Asrinaldi, Jokowi yang dalam posisi ini memiliki kekuasaan yakni menjabat sebagai presiden. Tidak mungkin bila Jokowi tidak menggunakan kekuasaannya untuk berupaya agar Prabowo Gibran menang pada Pilpres 2024. Pandangan dari guru besar UNAD ini melihat dari hasil perolehan suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mampu memenangkan Prabowo Gibran. Capaian itu Jokowi memiliki peran yang besar sehingga ada simpatisan PDIP yang memilih Prabowo Gibran. Nah, memang di dalam kandang banteng sendiri teman-teman sering dikatakan, dijuluki bahwa Jawa Tengah merupakan kandang banteng, dan hasil dari suara yang didapatkan oleh Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud, maka jauh lebih unggul Prabowo Gibran mendapatkan suara di situ, dan sehingga itu menjadi satu hal yang dipertanyakan oleh masyarakat, karena sudah bertahun-tahun beberapa kali Pilpres bahwa Jawa Tengah sering dijuluki sebagai kandang banteng, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Nah, oleh karena pengaruh Bapak Presiden Joko Widodo dan dia juga adalah kader dari PDI Perjuangan, maka tentu itu yang menyebabkan beralihnya masyarakat Jawa Tengah untuk memilih Prabowo Gibran. Nah, teman-teman, inilah tentang perjalanan dengan pencalonan Prabowo dan Gibran ini untuk menjadi capres dan cawapres. Dan tetap kita menunggu hasil dari KPU, walaupun ada perhitungan cepat ini dari quick count, tetapi yang lebih besarnya dari KPU, karena masih dilakukan satu penelitian karena di beberapa daerah ditemukan adanya dugaan-dugaan hal yang tidak sebenarnya terjadi. Oke, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan kemenangan dari Prabowo Gibran, dengan juga yang disoroti oleh teman-teman dari Najwa Shihab di dalam podcastnya tersebut tadi. Oke.